Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, pagi ini dalam udara yang begitu sejuk ya, terdengar suara burung dan di sekitar kita ada buah-buah mangga yang berbuah ranum ya. Alhamdulillah, insyaallah enak dilihatnya. Oke, di sini juga ada Neza sebagai kameramen. Kemudian ada Chandra, ada Tama yang akan membawa kita kepada acara Ulumul Quran ya. Kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Otong Surasman. Di sini juga hadir tamu kita, Ustadz Ahmad dan Ustadz Haji Mudi. Kita akan masih berbicara mengenai apa itu wahyu, apa maksud Quran sebagai wahyu, bagaimana sikap kita di hadapan wahyu dan di hadapan manusia. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Husein Alatas. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Otong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Baik, acara ini atau siaran ini juga direlay ke beberapa radio, misalnya ke Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Almas di Magelang, Radio Rasil dan Mercy di Piyungan, Yogyakarta, dan radio komunitas di Bondowoso. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Otong, apa itu wahyu, apa maksud Quran sebagai wahyu, bagaimana sikap kita di hadapan wahyu dan di hadapan manusia. Pada Ustadz Otong, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Saudara kiram Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krishna, Kru Rasil, kemudian tamu kita Ustadz Ahmad, dan rekan juga para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di pagi hari ini yang agak mendung ya hari ini ya. Tadi turun rintik-rintik hujan, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengkaji ulum Quran. Sebuah ilmu yang sangat penting untuk kita semua tentunya, yang saat ini banyak dilupakan oleh kebanyakan umat Islam ya Bib ya, tentang ulum Quran ini. Sebelumnya kita telah membahas wahyu dari sisi kebahasaan yang diuraikan secara rinci oleh guru kita Al-Habib Husein Alatas. Bahkan semua kehidupan ya, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk lebah ya, ketika mencari penghidupan ya, itu juga dengan tepat waktu kemudian mengikuti perintah Allah untuk mencari penghidupannya dari yang halalan thayyibah itu. Ini sebuah contoh kehidupan bagi kita sebagai manusia ya. Lebah yang termasuk binatang ya, bisa patuh taat kepada Allah, padahal nggak punya akal mungkin ya lebah itu ya.
Nah, bagaimana kita dengan manusia? Kadang-kadang kok akalnya nggak dipakai gitu ya, sehingga terjadi ya keterpurukan khususnya bangsa Indonesia karena pada prinsipnya sudah banyak tidak menggunakan akal sehatnya ya. Andai kata menggunakan akal sehat tentunya yang akan diperbuat oleh setiap manusia itu ya, apalagi kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara ya. Sementara kehidupan akhirat itu panjang, akan dimintakan pertanggungjawaban itu. Ini kan seharusnya manusia itu banyak berpikir ketika bertindak yang tidak ya, bertindak yang keliru, yang salah itu harusnya berpikir kembali bagaimana akan memberikan nilai-nilai positif terhadap kehidupan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang wahyu Al-Quran secara khusus gitu ya, agar kita bisa memahami tentang hidup yang sebenarnya ya. Yang saat ini di dunia akademik yang kita sayangkan itu banyak mengabaikan Al-Quran menjadi rujukan. Justru yang kita heran itu kok rujukannya itu mengambil rujukan-rujukan di luar Quran yang itu dianggap sebagai yang sahih gitu. Sementara Al-Quran itu dianggap ya sebuah rujukan yang tidak sahih ya, dalam konteks penelitian ilmiah. Padahal berapa banyak ya para pakar ya yang membidangi suatu ilmu dengan mendalam itu kebanyakan justru masuk Islamnya Bib ya. Cuma saya lupa namanya Bib. Ada seorang ahli geologi dari Belanda itu ketika membaca ayat wal jibala autada itu masuk Islam Bib. Ya, dan gunung ini sebagai pasak bumi ya, ternyata karena menguasai tentang geologi gitu, jadi tahu gitu, itu masuk Islam. Termasuk Morris ya, Dr. Morris itu meliti tentang kejadian manusia itu 15 tahun ya, tetapi hanya dijawab beberapa ayat, khususnya surah Al-Hajj, kalau tidak salah ayat 5 itu masuk Islam juga gitu. Nah, kenapa kita sendiri sebagai Muslim ya, kenapa sih nggak menggagas bahwa rujukan utama dalam berbagai macam permasalahan adalah kitab suci Al-Quran. Ini mungkin sebagai pengantar nanti akan dibahas secara rinci oleh guru kita Al-Habib Husain Alatas ya, untuk jadikan rujukan kembali ya, bagaimana kita ini sikap kita di hadapan Al-Quran, juga sikap kita di hadapan manusia ya. Seharusnya tolak ukurnya dalam kehidupan ini adalah kembali kepada kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran merupakan wahyu ya, yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, dan merupakan tentunya warisan buat kita dari baginda Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, yang harusnya kita kembali merujuk dalam menempuh kehidupan ya, di dunia ini, agar kehidupan di dunia ini tentunya mendapatkan nilai-nilai kebaikan, dan di akhirat tentunya kita berharap agar kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh yang mendapatkan ampunan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar agar kita semua ya, kita memahami kembali bagaimana ya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, Bapak, Ibu, pemirsa, pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Otong Surasman yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna. Ada tamu kita Ustadz Ahmad dari Kebembem, gitu pula ada Haji Mudi. Semua rekan kru yang mendampingi kita, Neza, itu pula rekan-rekan yang menemani, dan semua kru
yang bersama kita di pagi hari ini dan semua yang berjuang bersama kita untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, mengikuti bimbingan petunjuk kitab sucinya, meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, yang semuanya menyeru, mengajak kita kembali kepada kitab Allah dan menjadikannya sebagai pedoman hidup yang tidak meragukan. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita yang lalu, bersama-sama Ustadz Otong kita telah mengkaji kata wahyu baik dalam tinjauan bahasa maupun dalam penggunaan Al-Quran yang digunakan untuk berbagai macam makna. Dalam tinjauan bahasa dapat kita simpulkan kata wahyu itu merupakan komunikasi yang sifatnya apa? Yang sifatnya halus, ya, khafi, di mana komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bersama rekannya tidak terdengar oleh orang lain. Dan kata wahyu bukan digunakan hanya antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hambanya, tapi kata ini digunakan untuk berbagai macam makna. Sebagai contoh, wahyu, ya, wahyu yang dikirimkan syaitan kepada para sekutunya. Wahyu yang dikirimkan oleh syaitan dalam bentuk bisikan-bisikan yang halus kepada para sekutunya. Syaitan tidak berhadapan langsung dengan para pejuang kebenaran, tapi menggunakan sekutu-sekutunya untuk berhadapan dengan para pejuang kebenaran, yang memutarbalikkan fakta, yang menghiasi kata-kata yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk dengan hiasan yang amat indah. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah bagi setiap nabi karena kedudukan manusia sebagai khalifah, kebebasan pilihan yang Allah berikan pada mereka, mau tidak mau sebagian manusia ada yang memuja hawa nafsunya, menjadikan nafsu dan syaitan sebagai Tuhannya. Ada pula orang-orang yang mengutamakan keridhaan Allah, beriman pada janji-janji Allah, tetap teguh istiqamah di atas jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran ini dan orang-orang yang mengikutnya dipimpin oleh para nabi, kafilah demi kafilah, generasi demi generasi, hingga sampai pada nabi terakhir dan umat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah sebutkan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, karena kebebasan pilihan sebagai khalifah di muka bumi. Konsekuensinya akan terjadi apa? Akan terjadi pertarungan di antara orang yang berjuang untuk kebenaran, menegakkan keadilan dengan mereka-mereka yang memperjuangkan hawa nafsu mereka. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan yang berasal dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sebahagian mereka mengirimkan wahyu. Artinya apa? Bisikan-bisikan yang halus kepada sebahagian yang lain. Zukhrufal qawl, kata-kata yang penuh dengan keindahan. Ghurura, tapi penuh dengan kepalsuan. Jadi kata-kata tersebut indah, menarik, menawan bagi sebahagian orang, tapi dalamnya penuh dengan kepalsuan. Apabila Allah kehendaki, walau sya'a rabbuka ma fa'aluh, mereka tidak akan melakukan. Tapi hidup ini kan ujian dan cobaan. Kalau tidak ada godaan-godaan,
kebohongan-kebohongan yang disebarkan oleh syaitan tidak akan terlihat orang yang betul-betul beriman, yang tabah, yang sabar dengan orang-orang yang hanyut bersama hawa nafsu. Bila Allah kehendaki, mereka tidak akan melakukan, biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Lalu Allah terangkan bahwa bisikan-bisikan yang penuh dengan keindahan, tapi di dalamnya penuh dengan kepalsuan, itu tidak akan mengenai orang yang beriman. Yang akan menyambutnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka lebih suka mendengar hal-hal seperti ini. Bukan kebenaran, kebaikan, tapi kecondongannya justru mendengarkan hal-hal yang penuh dengan kepalsuan ini. Yang penuh dengan kebohongan. Mereka menyambutnya dengan penuh kesenangan, keridhaan. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Ada hari akhir di mana Allah akan memberikan hukuman, balasan sesuai dengan perbuatan manusia. Jadi ujian ini akan menampakkan orang-orang yang benar-benar jujur, orang-orang yang benar-benar mukhlis, dan orang-orang yang keimanan dan keislamannya hanya sebatas kulit dan permukaan, tapi dalamnya adalah kekafiran. Oleh karena itu Allah bilang apa? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia beranggapan mereka akan diabaikan, dibiarkan saja begitu oleh Allah Ta'ala? Masuk ke surga lenggang kangkung hanya dengan sekedar mengatakan kami beriman. Padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Melalui ujian akan diketahui siapa orang-orang yang jujur, tulus, dan siapa orang-orang yang ucapannya penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Di negeri kita mayoritas penduduknya beragama Islam kan? Mereka semua mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Tapi sewaktu mereka diajak kembali kepada kitab Allah untuk memberikan keputusan di antara mereka, kira-kira yang menyambut berapa banyak? Sedikit sekali. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Lihat ayat dalam surat An-Nur. Wa yaquluna, ini Allah yang bercerita bukan kita. Mereka berkata, kami beriman. Wa yaquluna amanna billah wa birrasul, kami beriman kepada Allah, kami juga beriman kepada Rasul. Wa ta'na, dan kami juga patuh dan taat. Tapi kemudian tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Waktu mereka diajak kembali kepada Allah, kembali kepada kitabnya, ternyata apa? Sebahagian dari mereka, bahkan sebahagian besar, berpaling, menolak untuk apa? Untuk menyambut seruan Allah. Lalu Allah bilang, وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Sesungguhnya mereka sekali-kali bukan orang yang beriman. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Dan kalau mereka diajak kembali kepada Allah, ya, dan Rasulnya agar memberikan keputusan di antara mereka, tahu-tahu apa? Mereka berpaling. Tapi uniknya, wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Kalau mereka tahu bahwa hukum Allah akan berpihak pada mereka, menguntungkan mereka, mereka akan datang dengan tunduk. Kita kembali kepada hukum Allah. Banyak orang-orang munafik ya, seringkali menggunakan ayat-ayat Allah ya, di saat mereka melihat menguntungkan mereka. Tapi di saat mereka diajak kepada hukum Allah secara total, langsung mereka menolak. Mereka mengatakan orang-orang yang mengajak ini kalangan ekstremis. Kalangan ekstremis yang tidak menghargai hak asasi manusia. Islam tidak memaksa, Allah tidak memaksa. Yang mau, ya, yang mengaku beriman pasti dia mau. Yang tidak mau, yang menolak untuk tunduk pada Allah dan hukum-hukumnya, walaupun dia mengaku beriman, di mata Allah mereka tidak beriman.
Aneh, begitu mereka diuntungkan, mereka langsung mengatakan kita kembali pada kitab Allah. Tapi kalau mereka tahu bahwa hukum Allah merugikan mereka, langsung mereka berpaling dan melarikan diri. Lalu Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang benar-benar beriman apabila diajak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya untuk memberikan keputusan di antara mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung dan sukses. Jadi innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sebelum ayat ini, afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun. Mereka menolak untuk diajak kembali kepada kitab Allah dan hukumnya kenapa? Allah bertanya, afi qulubihim maradun? Apakah karena hati mereka ada penyakit? Amirtabu atau mereka bimbang ragu, tidak yakin akan kebenaran Allah? Am yakhafuna ay yahifallahu alaihim, atau mereka takut Allah tidak akan apa? Tidak akan bersikap adil, ya. Akan apa? Akan berpihak kepada lawan-lawan mereka tanpa dasar kebenaran. Ya Allah mengajukan pertanyaan, apakah di hati mereka ada penyakit? Apa mereka bimbang, ragu, tidak yakin apa yang datang dari Allah? Apa mereka beranggapan Allah tidak akan bertindak adil? Dijawab oleh Allah, bal ulaika humudz zalimun. Sama sekali, ya. Sama sekali kemungkinan yang tadi tidak benar. Yang benar mereka adalah orang-orang yang zalim. Bal ini harfu idrab. Artinya 3 kemungkinan tadi tidak. Yang benar mereka orang zalim. Kenapa? Karena kalau orang zalim diajak kembali kepada kitab Allah, mereka merasa dijegal. Mereka merasa diganggu. Tapi kalau kembali kepada hukum undang-undang yang dibuat manusia, bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Yang menggodok dan merancang hukum bisa dibayar. Betul enggak? Dan hukum-hukum yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan kepentingan mereka yang berkuasa. Tapi kalau hukum Allah tidak pandang bulu, baik terhadap orang besar, rakyat kecil, ulama, kiai, di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala sama. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat pada Allah, kepada Rasul-Nya, dan takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, mereka lah orang-orang yang sukses dan selamat di hari kemudian nanti. Jadi kesimpulannya kita lihat, ya, orang menolak kebenaran bukan karena tidak tahu benar, tapi karena jiwa mereka yang diselimuti oleh kezaliman tidak dapat menerima apa yang datang dari Allah. Kalau seandainya pejabat-pejabat yang korup diterapkan hukum Allah atas mereka, apa yang terjadi? Beda antara koruptor dan pencuri. Kalau pencuri, ya, hanya dipotong tangan. Kalau koruptor, mereka melakukan tindakan korupsi setelah diberikan gaji yang cukup untuk mereka, hukumannya adalah al-ifsad fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi. Hukumannya berkisar di antara apa? Di antara dipotong tangan secara menyilang, atau dihukum mati. Beda antara berzina dan memperkosa. Kalau berzina hukumannya, ya, dengan 4 saksi yang membuktikan 100 kali cambukan. Tapi kalau memperkosa hukumannya mati, karena memperkosa beda dengan perzinaan. Kalau perzinaan suka sama suka, kalau memperkosa adalah al-hirabah wal ifsad fil ard. Hukumnya kembali pada firman Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu
au yusallabu au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ardh. Karena memperkosa seseorang itu bisa membuat dirinya mengalami trauma, mengalami betul-betul apa? Mengalami gangguan sepanjang hidupnya. Beda dengan seorang yang berzina, dilakukan atas dasar suka sama suka. Kalau memperkosa, satu berbuat aniaya, sedangkan yang satu menolak untuk menerima perbuatan tersebut. Kalau hukum ini diterapkan, kira-kira kasus ini akan hilang apa tidak? Kalau seandainya hukuman dijatuhkan pada koruptor dengan penuh keadilan, kira-kira ada nggak orang berpikir untuk korupsi? Oleh karena itu, hukuman untuk para koruptor diringankan. Diringankan. Tapi kalau pencuri ayam, karena mereka orang-orang yang lemah, hukum diberatkan atas mereka. Ini perbedaan antara wahyu dan hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau hukum dan undang-undang yang dibuat manusia selalu mempertimbangkan kemaslahatan, kepentingan orang yang membuat undang-undang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan agar para pemimpin semua, ya, pejabat, ulama, ya, mereka yang merancang undang-undang dan semua rakyat untuk kembali kepada Allah dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Karena apa? Yang datang dari Allah murni, bersih, tanpa ada kepentingan. Nah, inilah perbedaan antara wahyu yang datang dari Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam raya dan isinya, dengan apa? Dengan apa yang datang dari manusia. Yang menolak kembali kepada Allah karena jiwa mereka dikuasai oleh kezaliman. Sampai Allah mengatakan, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Wahai Rasulullah, itu orang-orang kafir yang mengingkari kamu. Sebetulnya enggak mengingkari kamu karena ragu pada kebenaran yang kau bawa. Tapi apa? Tapi orang yang zalim, yang terbiasa dengan kezaliman, merasa terganggu dengan kitab Allah, dengan apa yang kau sampaikan. Orang-orang yang zalim mengingkari ayat-ayat Allah walaupun mereka tahu. Wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Hati mereka yakin. Allah gunakan bukan kata aiqana yuqinu yang artinya yakin, tapi lebih dahsyat lagi, istaiqanatha, benar-benar yakin akan kebenaran kamu wahai Rasulullah. Wastaiqanatha anfusuhum, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka ingkar pada ayat-ayat Allah, padahal dalam waktu yang sama hati mereka penuh keyakinan terhadap kebenaran yang kau sampaikan. Orang-orang yang lagi di atas, kalau kita tanya, ya, karena mereka sedang di atas, jawaban mereka selalu berupaya untuk membela apa? Membela kepentingan mereka, keuntungan mereka. Artinya logikanya, logika apa? Yang selalu disesuaikan dengan kepentingan dan keuntungan. Apa yang mengancam dan merugikan mereka, itu adalah hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu begitu mereka turun, logika mereka beda. Kalau sekarang yang di atas turun ke bawah, digantikan oleh yang lain, nanti yang turun ke bawah ini akan berpihak kepada rakyat. Suaranya juga apa? Bersama rakyat. Kalau dahulu kita jumpai, katakan Soeharto dan keluarganya. Di atas, kita saksikan bagaimana selama sekian tahun Bapak Presiden Soeharto berkuasa sebagai pemimpin Indonesia. Banyak jasa-jasa yang beliau lakukan, banyak juga kekurangan-kekurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan rakyat. Ketika Bapak Presiden Soeharto berkuasa, dengan sendirinya logikanya beda dengan sekarang. Nah, sekarang keluarga Bapak Presiden Soeharto dengan sendiri bersama siapa? Rakyat. Bersama rakyat dan oposisi. Tapi kalau mereka di atas belum tentu. Kalau mereka di atas belum tentu logika mereka sama dengan logika mereka saat ini. Dulu Bapak SBY merasa mengalami gangguan dan rongrongan dari kalangan oposisi. Sekarang posisi Bapak SBY sebagai apa? Sebagai oposan. Sebagai apa? Sebagai oposan. Jadi kalau kita lihat manusia dalam kebijakan,
dalam tindakan, dalam ucapan, ya, tidak lepas dari apa? Kepentingan. Dari tolok ukur pribadi. Yang sekarang menetapkan Omnibus Law, seandainya berbalik menjadi rakyat jelata, kemudian mereka punya usaha dan usaha mereka mengalami gangguan, mereka yang paling pertama berteriak menentang Omnibus Law. Nah, kalau hukum Allah tidak. Hukum Allah ini mirip dengan air, walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Karena Allah tidak punya kepentingan. Seandainya seluruh manusia taat, beriman kepada Allah, Allah tidak bertambah kemuliaannya. Seandainya seluruh manusia kafir dan ingkar, Allah tidak akan dirugikan. Allah bisa menggantikan manusia yang lain, yang lebih baik dari mereka. Jadi jangan beranggapan seolah-olah apa? Keberadaan kita itu berpengaruh terhadap kerajaan Allah. Tidak. Oleh karena itu hukum Allah, hukum yang mengajak manusia menuju kehidupan yang lebih lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, kita kembali kepada kata wahyu. Sebagaimana yang kita tahu, kata wahyu dalam tinjauan bahasa ya, bisa berarti bisikan, bisa berarti ilham, seperti ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada lebah ya, kepada hewan-hewan, bahkan kepada seluruh alam raya langit dan buminya. Ketika Allah berfirman dalam surat Fussilat, ya, wa auha fi kulli sama'in amraha. Ketika Allah menciptakan langit, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan aturan-aturan dan hukum-hukumnya kepada langit. Jadi kepada seluruh galaksi dengan apa? Dengan bintang-bintangnya. Kemudian bintang dengan tata suryanya, semua terikat dengan wahyu Allah. Artinya apa? Terikat dalam perjalanannya, dalam operasinya dengan ketentuan dan hukum-hukum Allah. Wa auha fi kulli sama'in amrah. Nah, berkaitan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia melalui nabi dan rasul-rasulnya, Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam banyak ayat bahwasannya Allah menurunkan wahyunya ini untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwasannya Allah tidak pernah memberikan peringatan, petunjuk kepada mereka. Karena kalau seandainya manusia dibawa ke hadapan Allah di hari kemudian nanti diadili, lalu mereka belum pernah mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah, niscaya manusia akan apa? Akan mengatakan, ya Allah, kami tidak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Seperti anak-anak sekolah yang masuk ujian, ternyata soal-soal ujian tidak pernah dipelajari sebelumnya. Dengan sendiri mereka akan protes, kami tidak pernah pelajari semua ini. Jangan-jangan soal yang diberikan untuk kami salah. Soal untuk kelas 1 SMA, atau diberikan untuk anak 1 SMP. Betul enggak? Kalau manusia bisa salah, Allah tidak mungkin sama sekali. Allah dengan tegas mengatakan bahwasannya Allah tidak akan menghukum satu kaum sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang menjadi petunjuk dan bimbingan bagi mereka. Oleh karena itu, ketika kakek nenek kita turun ke permukaan bumi ini, menjadi tempat kediamannya dan mereka sebagai khalifah di muka bumi, artinya mereka tidak lagi dikemudikan oleh Allah seperti alam raya dan seluruh isinya, tapi mereka dijadikan khalifah-khalifah yang menerima amanat untuk menjalani kehidupan di bumi sesuai dengan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Bila petunjukku sampai pada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Tapi walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang mendustakan, yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, tempat mereka api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini keputusan bukan datang dari kiai, bukan datang dari ustadz, bukan datang dari habib, bukan datang dari Al-Azhar, bukan datang dari Universitas Madinah atau Mulqura, tapi datang dari Allah langsung. Ini perbedaan antara wahyu yang datang dari Allah dengan pendapat keputusan yang datang dari manusia. Tadi ada yang menarik nih gitu. Bagaimana gitu ya
para pemimpin yang sekarang yang di atas itu bisa berpikir di bawah gitu, gimana caranya itu? Orang bilang, ya, orang sekarang begini Ustaz Otong. Kalau Ustaz Otong katakan melihat satu objek dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, beda nggak kira-kira? Beda kan? Atau contohnya Ustaz Otong sehabis berada di tempat yang panas. Dari tempat yang panas. Masuk ke tempat yang dingin. Katakan 30 derajat. 20 derajat. Ustaz Otong baru dari mana? Dari suhu udara katakan 40 derajat. Begitu masuk ke dalam satu ruangan yang suhunya 20 derajat, perasaan gimana? Dingin kan? Tapi kalau seseorang datang dari apa? Udara yang suhunya 10 derajat. Masuk ke dalam udara yang suhunya berapa? 20 derajat. Kira-kira dia merasakan dingin apa hangat? Beda nggak? Beda. Ya. Kalau Ustadz Otong katakan tangannya habis megang es. Masuk ke dalam air yang suhunya 30 derajat atau 20 derajat. Berasa hangat nggak? Hangat kan? Hangat nih. Tapi kalau orang habis megang barang yang suhunya 50 derajat, masuk ke air hangat yang 30 derajat, dia berasa dingin apa panas? Dingin ya. Latar belakang yang berbeda akan menimbulkan perasaan yang berbeda. Betul tidak? Oleh karena itu, kalau hukum kembali kepada manusia, mengikuti perasaan mereka, Allah katakan, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتَ. Kalau kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, langit bumi ini hancur semuanya. Tukang bakso keluar hujan-hujan. Dia bilang mudah-mudahan suasananya dingin, hujan terus. Orang beramai-ramai untuk beli yang hangat-hangat. Yang jual bakso, jual bajigur. Ya. Sedangkan yang jual gado-gado, yang jual es ngeluh. Karena kalau lagi dingin-dingin makan gado-gado kurang apa? Atau minum es kurang nyaman kan? Yang jual es bilang coba panas terus ya. Nah kalau Allah ikutin kemauan tukang es panas terus. Atau kemauan tukang gado-gado dingin terus apa jadinya? Kacau. Tukang loak lagi jalan di Matraman. Ini zaman dulu. Habis apa? Beli barang bekas rumah kebakaran. Itu barang-barang bekas mereka angkut pakai gerobak. Rame-rame iring-iringan. Mereka bilang apa? Kalau sering-sering begini, waduh, kita cepat kaya nih. Mereka beruntung, tapi tuan rumah yang kebakaran menangis. Namanya masaibu qaumin inda qaumin fawaidu, musibah di satu kaum, tapi untuk kaum yang lain membawa keuntungan. Para dokter mendirikan rumah sakit. Mereka berdoa, ya Allah, mudah-murahkan rezeki kami, penuhkan rumah sakit kami, ya Allah. Kalau Allah kabulkan doa para dokter, supaya rumah sakitnya penuh, ya, supaya pasien-pasien memenuhi rumah sakitnya, berarti apa? Niscaya akan membuat apa? Penyakit menyebar merajalela. Betul enggak? Jadi kita bertanya, kira-kira yang dikabulkan doanya siapa? Yang harus dikabulkan. Doanya para dokter, doanya tukang es, doanya tukang bakso, doanya maling. Coba mati lampu. Coba nggak ada penjaga. Jadi kalau antum lihat, manusia ini sulit untuk bisa melepaskan diri dari apa? Dari kepentingan atau logika, maslahat, keuntungan, kerugian. Demikian pula keberpihakan kepada orang-orang yang dicinta dan antipati terhadap orang yang dibenci. Tapi kalau Allah dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Tegakkan keadilan, jadilah orang-orang yang menjalankan kesaksian dengan jujur, walau ala anfusikum, walaupun konsekuensinya merugikan kalian, awil walidain, atau merugikan kedua orang tua, wal aqrabin, ataupun kaum kerabat. Ini hukum Allah. Tapi kalau hukum manusia, anak kiai, kita nggak enak, guru yang berjasa untuk kita, udah dah, kita tutupin kesalahan dia. Betul nggak? Tapi kalau anak orang biasa berbuat salah, langsung diarak rame-rame di kampung. Coba antum lihat. Pernah satu kali saya mengalami kejadian,
seorang pencuri dikerumuni oleh masyarakat dan dipukuli habis-habisan. Ini pencurian salah. Tapi pernah nggak orang bertanya kenapa dia mencuri? Gimana kondisi ekonominya? Bagaimana keadaan rumahnya? Saya bilang, coba kalian lihat. Para koruptor yang merusak negara, yang membuat rakyat menderita, ya, di saat mereka berbuat dosa, banyak yang melindungi mereka. Bahkan pengacara juga tampil. Bahkan banyak ulama-ulama yang doain mereka. Bikin acara, ulama doain mereka. Tapi ini orang, coba kamu tanya latar belakang dia. Kalian hancurkan wajahnya, kalian pukuli dia, ya, karena kalian marah terhadap perbuatannya. Ya. Padahal mungkin yang dirugikan, ya, bukan kalian. Mungkin barang yang diambil sudah apa? Sudah nggak dipakai lagi. Enggak, barang yang diambil itu mungkin sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Kalian pukuli dia. Coba kalian bertanya, kira-kira adil apa tidak? Seorang ibu mencuri 1 kilo kelapa sawit kering dihukum. Mencuri 2 butir coklat dihukum dengan berat. Sampai hakim mengatakan mereka melakukan tindakan, ya, ibu ini melakukan pelanggaran kesalahan sesuai dengan aturan hukum, ya, dikenakan denda sekian, lalu hakim mengatakan saya yang membayarkan dendanya. Dan saya jatuhkan ini sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Islam. Tidak. Kalau seorang mencuri karena terdesak, karena butuh, dibebaskan dari hukuman. Malah diminta pertanggungjawaban kepada orang di sekeliling kenapa tidak memberikan bantuan. Ibu-ibu ini mencuri 2 butir coklat dari perkebunan coklat. Coba tanya pemilik perkebunannya, pernah nggak mengeluarkan zakatnya? Jadi kalau hukum Allah ditegakkan, yang kena bukan rakyat kecil, bukan pencuri kecil. Pencuri kecil kalau mencuri karena butuh bebas, bahkan dicarikan pekerjaan. Kalau sudah dapat gaji, dapat fasilitas, bahkan kalau sakit diberikan asuransi, dibawa ke luar negeri, mencuri, ini hukumannya apa? Mati kalau perlu, bukan potong tangan. Tapi kita lihat coba, para koruptor masuk penjara bisa menyaksikan pertandingan Wimbledon, bisa pergi ke Bali. Coba tanya, siapa yang melepasin coba? Nah, kalau kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara mengenai wahyu, ya. Kita baca suratun Nisa ayat 163. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat-ayat ini menerangkan bahwa wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelanjutan dari wahyu yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Saling menerangkan, saling menegaskan, saling menguatkan. Artinya Quran bukan merupakan sebuah kitab yang masuk dalam kategori bid'ah yang baru, tidak. Dia menegaskan apa-apa yang Allah turunkan pada kitab sebelumnya. Dan Nabi kita bukan seorang Nabi yang mubtadi, yang mengada-adakan sesuatu yang baru, tidak. Tapi Nabi kita melanjutkan apa-apa yang disampaikan oleh kakek-kakeknya. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 163. Saya tujukan ayat-ayat ini bukan hanya kepada pendengar secara umum, tapi kepada semua lapisan masyarakat. Baik pejabat di atas, TNI-nya, kepolisiannya, wakil rakyatnya, sebagai peringatan, sebentar lagi kita semua bakal dipanggil kepada Allah Ta'ala. Mungkin saya duluan, mungkin mereka duluan. Dan tidak ada sama sekali interest, kepentingan untuk membusukkan satu kelompok, ya, tapi sebagai peringatan. Adapun kekuasaan yang diperebutkan sekarang, di mata saya ini nggak lebih dari apa? Dari sehelai daun yang dimakan oleh seekor belalang. Belalang matanya begitu apa? Begitu berbinar-binar ketika dia menikmati apa? Sehelai daun di mulutnya. Ketahuilah, dunia dan seluruh kekuasaan yang diperebutkan dan harta benda lebih rendah dari sehelai daun yang ada pada mulut seekor belalang. Si belalang menikmati nikmat tersebut tidak akan dihisap di hari kemudian nanti. Tapi apa yang mereka pegang kelak akan menjadi laknat bagi orang-orang yang khianat wal iyadzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasulullah sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelah Nuh. Nuh ini merupakan bapak manusia kedua. Setelah Adam, Nuh. Dan dari Nuh lahir nabi-nabi dan rasul.
Jadi sesungguhnya kami telah mewahyukan padamu wahai Rasulullah sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub. Dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, kepada putranya Ismail, begitu pula putra keduanya Ishak, dan Yakub putra Ishak. Wal asbat, dan para keturunan Yakub. Nabi-nabi Rasul-Rasul yang diangkat oleh Allah. Wa Isa wa Ayyub, wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman. Demikian pula apa yang kami sampaikan pada Isa, nabi sebelum nabi kita. Begitu pula kepada Ayub, begitu juga kepada Yunus, begitu pula kepada Harun dan Sulaiman. Jadi apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bukan sesuatu yang baru. Tapi apa-apa yang Allah turunkan padanya sama dengan apa yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Wa ataina Dauda zabura, dan kami telah memberikan Daud zabur. Di samping kitab Taurat, Allah berikan juga apa? Zabur kepada Daud. Dan tetap kembali merujuk juga kepada kitab Taurat sebagai hukum dan undang-undang. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Demikian pula rasul-rasul yang telah kami sebutkan, ceritakan kepada mereka, kepada kamu wahai Rasulullah, kisah mereka sebelumnya. Dan ada lagi rasul-rasul yang apa? Yang kami belum ceritakan kepadamu wahai Rasulullah. Bahkan ada juga rasul-rasul yang tidak disebutkan. Karena setiap bangsa pasti pernah mendapatkan seorang pemberi peringatan. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat kecuali telah didahului dengan kedatangan seorang pemberi peringatan. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah langsung berbicara kepada Musa tanpa perantara. Rusulan mubasyirina wa mundirin, para rasul yang diutus oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira bagi yang menyambut seruan Allah dan sebagai pemberi peringatan bagi yang menolak dan ingkar. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia di hari kemudian nanti tidak beralasan di hadapan Allah setelah Allah mengutus rasul-rasulnya. Jadi untuk bangsa Indonesia yang tidak langsung memang didatangi oleh Rasulullah SAW, tapi yang meneruskan risalah Nabi, lisannya menyampaikan kepada bangsa Indonesia, hingga berbondong-bondong mereka dulu masuk ke dalam Islam dan pernah mengalami masa-masa kejayaan. Kitab Allah juga hadir di tengah mereka, mereka tidak akan dapat beralasan di hari kemudian nanti, ya Allah kami tidak tahu menahu. Apalagi di era medsos saat ini, di mana dengan mudah seorang ingin mencari sesuatu, tinggal mengakses melalui Google, dia bisa apa? Bisa langsung. Ingin membaca terjemahan Al-Quran, ingin merenungkan langsung tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Bahkan tanpa harus apa? Harus membeli buku, cukup melalui apa? Melalui media sosial mereka menemukan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Rusulan mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Kemudian wa kana Allahu azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya agar menjadi hujjah, agar menjadi bukti saksi di hari kemudian nanti bahwa Allah telah memberikan peringatan, bukan karena Allah lemah. Bukan karena Allah apa? Lemah terpaksa melakukan hal ini, tidak. Tapi karena keadilan Allah dan kemurahannya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan hal semua ini padahal beliau maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana, tiada sekutu baginya. Di saat menegaskan sesuatu diiringi dengan bukti dan dalil. Sedangkan kita banyak ulama-ulama ya, memaksakan para pengikutnya untuk menerima tanpa apa? Tanpa bukti, tanpa dalil. Bandingkan coba Allah yang maha kuasa, Allah yang maha esa, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setiap dia menjelaskan sesuatu diiringi dengan bukti dan dalil. Betul-betul maha penyabar dan bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi heran kalau ustadz dibantah atau ditanya mana dalilnya dari kitab Allah, marah mereka. Padahal tugas dia untuk membacakan.
sebagaimana yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah mengatakan apa? Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Adapun engkau wahai Rasulullah yang diingkari oleh mereka, ketahuilah sesungguhnya Allah bersaksi atas apa yang Allah turunkan kepadamu. Anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan Al-Qur'an ini wahyunya dengan ilmunya. Artinya bukan bersumber dari ilmu pengetahuan manusia, tapi dari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Bukan bersumber dari ilmu manusia yang bercampur dengan hawa nafsu dan kepentingan, tapi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Anzalahu bi'ilmih. Allah turunkan dengan apa? Dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat semua turut bersaksi. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Dengan kesaksian Allah sudah cukup, hadirin sekalian. Tapi kalau orang yang ingkar dan menolak, walaupun malaikat turun dari langit, seluruh makhluk datang sebagai saksi, dia tetap akan ingkar. Karena apa? Karena keingkaran bukan bersumber dari kebodohan. Keingkaran bersumber dari pengetahuan, ya, tapi hawa nafsu menolak untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu kita kalau berdialog dengan orang-orang yang ingkar, Allah sebutkan, sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Karena memang mereka tahu, faham kebenaran, tapi menolak untuk menerima kebenaran. Jadi lebih bagus orang-orang seperti ini kita abaikan, kita datangi orang-orang yang mau berpikir dan berakal. Lalu setelah itu Allah mengancam, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dan berpaling dari jalan Allah, qad dhallu dhalalan ba'ida. Sungguh mereka telah tersesat dalam kesesatan yang amat jauh. Semakin jauh mereka dari jalan Allah, semakin mereka tersesat. Oleh karena itu Allah sebutkan fa'adza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak, yang benar, yang ada apa? Hanya kesesatan, enggak ada kebenaran lain. Beda dengan pendapat manusia. Kalau seorang berpendapat dianggap benar, bisa saja ditemukan kebenaran yang lain yang membantah apa? Pendapat tersebut. Tapi kalau hak, kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak, yang ada hanyalah kebatilan. Jadi orang-orang yang ingkar, yang berpaling dari jalan Allah, mereka telah tersesat dalam kesesatan yang jauh. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dan menzalimi diri mereka. Kenapa? Karena begitu mereka meninggalkan ajaran Allah, petunjuknya, mereka sakiti pertama-tama diri mereka sendiri. Karena jiwa manusia ini baru akan damai tentram di saat berjalan di atas jalan Allah. Begitu orang keluar dari ajaran Allah, keluar dari fitrahnya, maka penderitaan akan terasa bagi orang-orang yang apa? Yang keluar dari jalan Allah. Oleh karena itu jangan kita beranggapan mereka kelihatan di luar senang-senang bahagia. Orang-orang yang ingkar walaupun di luar mereka tertawa, terbahak-bahak, hanya Allah yang tahu bagaimana penderitaan mereka. Tidur saja susah. Itu istidrat sebenarnya. Istidrat, uluran dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dan menzalimi diri mereka, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka. Wala liyahdiyahum tariqa, dan sekali-kali Allah tidak akan menunjukkan jalan mereka. Tariqa di sini tanwinnya tanwin apa? Tanwin iwad. Dia menggantikan apa? Kata yang tidak disebutkan. Seperti min qablin wa min ba'din, kan bisa min qablu, bisa. Tanwin juga tanwin iwad. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak akan memberikan petunjuk menuju jalan kebenaran, jalan yang Allah ridhai. Jadi tanwinnya menuju kepada jalan Allah. Yang Allah tunjukkan illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju api neraka jahanam. Jadi Allah sekali-kali tidak akan menunjukkan mereka jalan menuju ke surga, itu jalan kebenaran. Tapi yang Allah tunjukkan adalah jalan apa? Jalan menuju api neraka jahanam. Karena begitu orang meninggalkan jalan yang benar, langsung disambar sama setan. Tapi kalau dalam jalan kebenaran selalu di bawah naungan Allah. Begitu keluar, disitulah setan akan apa? Akan langsung menyambar dirinya. Oleh karena itu gak heran
Kalau sebagian orang diberikan peringatan akan azab api neraka, dia bilang senang dalam api neraka, ketemu para artis. Ketemu para artis, ketemu mereka-mereka juga para koruptor. Dia bilang kalau hidup sama orang-orang benar makannya susah, rumahnya kecil. Kalau bersama para artis, para aktor, para koruptor kan lain, makan besar tiap hari. Nah biar mereka merasakan makan besar dalam azab api neraka jahanam nanti. Innalillahi. Wal iyadzu billah. Tanpa takut-takut melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, falyadhaku qalilan walyabku katsira. Biarkan mereka tertawa sesaat tapi menangis dalam waktu yang tidak akan pernah berakhir. Jadi illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju api neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya apa? Bukan sesuatu yang mahal bagi Allah. Kalau seandainya Allah masukkan semua manusia ke dalam api neraka karena keingkaran mereka, bagi Allah bukan satu hal yang mahal. Bumi kita ini di alam raya lebih kecil dari sebutir debu. Jadi kalau seandainya bumi dilenyapkan oleh Allah, Allah gantikan dengan bumi yang lalu. Bumi apa? Bumi yang baru dengan orang-orang yang taat pada Allah. Betapa mudahnya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi jangan kita beranggapan ustadz, kiai, habib, atau wakil rakyat, atau katakan kepala negara, para pejabatnya, mahal di mata Allah. Tidak, yang mahal itu yang bertakwa. Yang takut pada Allah, yang hormat padanya, yang bertakwa, yang menegakkan kebenaran, yang mengajak pada kebajikan, itu orang-orang yang bernilai di sisi Allah. Tapi yang ingkar, tidak ada nilainya sedikit pun juga. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Nah kita dengarkan seruan Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini seruan Allah kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada orang yang beriman. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari Tuhan kalian, pencipta alam semesta. Bil haqqi mir rabbikum, dengan kebenaran yang mutlak yang tidak diragukan, ya, dari Tuhan kalian. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, telah datang kepada kalian kebenaran yang tidak diragukan sedikit pun dari Tuhan kalian. Bukan datang dari seorang pun juga, bukan datang dari satu bangsa, bukan datang dari seorang filosof, ya, tapi datang langsung dari pencipta alam raya dan seluruh isinya. Kalau seorang filosof, seorang pengamat, analisis. Seorang saintis juga seorang yang mencari. Tapi kalau Allah yang menetapkan hukum-hukum di alam raya, telah datang pada kalian kebenaran dari Tuhan kalian. Fa'aminu khairan lakum, berimanlah kalian, itu akan lebih baik bagi kalian. Kemudian wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau kalian ingkar, ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit dan di bumi. Kalau kalian kan enggak punya apa-apa. Yang kalian ikutin juga enggak punya apa-apa. Kalau kalian ingkar, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan sungguh Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Kita langsung lompat menuju ayat 174. Ya ayyuhan nas, kembali Allah menyeru, wahai manusia. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang pada kalian burhan dari Tuhan kalian. Burhan itu apa? Hujjah. Bukti yang tidak meragukan. Tidak dikatakan burhan kecuali kalau dia merupakan dalil, bukti yang terang benderang. Telah datang kepada kalian burhan, bukti yang terang benderang dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan bagi kalian cahaya yang memberikan penerangan, penjelasan yang seterang-terangnya. Jadi Quran, kitab yang terang dan menerangkan, tidak ada kesamaran sedikit pun. Yang membuat Quran diperselisihkan maknanya, diperdebatkan, dipertentangkan, orang-orang yang sakit yang ingin menyesuaikan ayat Quran dengan apa? Dengan kelompoknya, golongannya, dan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Quran seolah-olah tidak jelas. Tapi kalau orang mau mengikuti Quran, mengaitkan Quran satu dengan lain, akan terlihat kejelasan yang luar biasa. Kalau burhan yang di Nabi Yusuf itu Ustaz? Burhan kan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Sebagai orang beranggapan ketika Nabi Yusuf akan melakukan perbuatan dosa, malaikat turun kan? Itu enggak benar. Kalau orang mau maksiat ditarik sama malaikat, enggak ada yang maksiat. Jadi si perempuan ini
betul-betul berhasrat pada Yusuf dilakukan. Kalau Nabi Yusuf sebagai seorang pemuda melihat kecantikan, keindahan, di hatinya ada hasrat, tapi dia tahu bahwa melalui burhan Tuhannya, artinya melalui kitab yang Allah turunkan. Kan beliau belajar sama ayahnya. Jadi Allah turunkan kitab apa? Kitab ya, kepada Ibrahim kakeknya, kepada Yakub juga. Apa-apa yang Allah ajarkan kepada para nabi disampaikan kepada siapa? Kepada Yusuf. Jadi dia sebagai seorang pemuda bukan seorang yang cacat. Dia memiliki gairah. Si perempuan bergairah melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Nabi Yusuf bergairah sebagai seorang pemuda, tapi dia tahu ini perbuatan dosa. Sesuai dengan burhan yang datang dari Tuhannya. Dia bukan menghampiri, malah melarikan diri. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dubur. Bahkan dia mengatakan, qala ma'adzallah innahu rabbi. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, siapa rabbi? Tuhannya. Bukan Tuhannya. Innahu rabbi. Suami kamu adalah orang yang merawat saya. Yang mengasuh saya, masa saya khianati dia? Innahu rabbi ahsana mathwai. Masa saya khianati orang yang merawat dengan penuh cinta kasih? Jadi bukan dia menghampiri, malah melarikan diri. Jadi Nabi Yusuf tidak pernah sama sekali menyambut seruan wanita yang kotor ini. Apalagi menikah dengan dia. Maka jangan doakan Allahumma alif bainahuma untuk pengantin kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Nabi Yusuf bakal tuntut di hari kemudian nanti. Masa dijodohkan sama perempuan yang sudah bersuami tapi godain laki orang? Godain seorang laki-laki? Aneh luar biasa. Jadi disebutkan di sini apa? Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang memberikan penerangan. Fa'ammal ladzina amanu billah. Adapun orang yang beriman pada Allah, wa'tasamu bih, berpegang teguh kepadanya. Maksudnya kepada kitab Allah. Berpegang teguh kepadanya, ya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha suci, bukan materi kan? Maksudnya berpegang kepada kitab Allah petunjuknya. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat ya, daripadanya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Fi rahmatin minhu wa fadlin. Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan karunia-Nya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan Allah akan tunjukkan ke jalan yang lurus. Ke jalannya, yaitu jalan yang lurus. Tinggal siapa yang mau. Kita nggak punya hak untuk memaksa. Tidak ditugaskan kecuali untuk menyampaikan dengan jelas, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan kita semua alhamdulillah bukan anggota Partai Golkar. Bukan anggota juga Partai PDIP. Bukan juga anggota P3. Bukan anggota Gerindra. Bukan juga anggota PKB. Kita orang-orang yang ingin menyampaikan amanat Allah. Dan jangan kalian beranggapan kita iri ya, dengan apa-apa yang sedang kalian duduki saat ini atau kalian miliki, sama sekali tidak. Kita mohon pada Allah untuk dijadikan hamba yang bersyukur, diberikan rezeki yang halal yang kita gunakan untuk keridhaan Allah dan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, amanat Allah. Kalau kita bisa melakukan hal ini merupakan kebahagiaan yang tak terhingga buat kita. Nah, sebagai penutup, dalam surat Yunus ayat 57 Allah berfirman apa? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun. Wahai manusia, telah datang mau'idhah, nasihat, petuah, bimbingan dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penyembuh, bukan obat. Kalau obat banyak yang menimbulkan alergi, efek samping, bahkan kematian. Telah datang kepada kalian nasihat petua dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Dan penyembuh ya, dari segala penyakit yang terdapat dalam dada. Karena penyakit dalam dada ini yang bisa merusak. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kalau mereka mau mengikuti. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah, itu kitab sucinya dan janji-janji Allah. Wa rahmatihi, dan rahmatnya,
hendaknya mereka sambut dengan sukaria, penuh kegembiraan. Huwa khairum mimma yajma'un. Ketahuilah, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi sambutlah dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Kitab suci Al-Quran ini lebih baik dari segala apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau dibawa buku-buku hadis semuanya, dibandingkan Quran, mana yang lebih bagus? Buku-buku fikih semuanya. Maksud saya bukan berarti fikih ini sebahagian ini bukan diambil dari Al-Quran, tidak. Maksudnya kalau kalian baca buku-buku hadis, buku-buku fikih, cocokkan sama Al-Quran. Karena semuanya merujuk kepada Quran. Kalau salah jangan diikutin. Oleh karena itu Imam Syafi'i ridwanullahi alaihi mengatakan apa? Ma sahhal hadis fahuwa madhhabi, yang sahih hadisnya dengan sendirinya untuk menentukan sahih bukan hanya sanadnya, dilihat pada Al-Quran. Maka dialah madhabku. Wadribu bi ra'yi urbal haid. Kalau pendapat saya bertentangan, lempar ke dinding. Perhatikan Imam Syafi'i mengaitkan madhab dengan hadis. Mengaitkan madhab dengan hadis. Kenapa? Karena ini kembali kepada ranah perbedaan. Hadis merupakan hal yang tidak bersifat mutlak kebenarannya. Maka lahirlah perbedaan antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tapi kalau kembali kepada kitab Allah bukan lagi mazhab. Ini syariat Allah, wahyu ilahi. Maka sikap kita harusnya jelas. Menghadapi wahyu ilahi, sami'na wa ata'na. Penuh rasa hormat. Menghormati Al-Quran sama dengan menghormati Allah. Tapi berhadapan dengan pendapat manusia, kita pilih yang cocok dengan Quran. Menyikapi riwayat-riwayat dari Nabi kita pilih yang cocok dengan Quran. Yang enggak cocok, dari manapun sumbernya, kita ucapkan mardudun ala qailihi ayyankan. Kita kembalikan pada orang yang apa? Yang membicarakannya, siapapun dia. Begitu juga kalau ucapan saya enggak sesuai dengan Quran, jangan ragu-ragu untuk apa? Mencampakkannya. Karena kita di hadapan Al-Quran, dengan sendirinya apa? Sikap kita sebagaimana yang Allah perintahkan untuk betul-betul menyambutnya, mentaatinya, menghormatinya, dan tidak pernah meletakkan posisi kita di depan. Tapi kita di belakang, Al-Quran sebagai imam. Bahkan dalam tahlil selalu ditanyakan, dalam tahlil, dalam talqin di kuburan, man rabbuka, kemudian waman nabiyuka. Setelah itu apa? Waman imamuk. Ditanya siapa imammu? Nah, yang berimam kepada Al-Quran dengan sendirinya apa? Yang berimam kepada Al-Quran tidak akan sama sekali tersesat. Orang bertanya, kenapa imamnya kok bukan Rasulullah? Kenapa? Kenapa jawabannya Al-Quran? Wal Qur'anu imami. Kenapa? Rasul SAW kan sudah kembali ke sisi Allah. Ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari Nabi bukan hal yang pasti kebenarannya. Bukan Nabi berbohong. Bukan Nabi mengucapkan yang tidak benar. Riwayatnya. Karena dikumpulkan pada masa-masa Bani Umayyah. Oleh karena itu, Quran sebagai imam, dia hadir bersama kita. Sedangkan Nabi hidup. Sunnahnya dipetik dari Al-Quran. Kita tinggal periksa Al-Quran. Kalau cocok dengan Quran, itu sunnah Nabi. Yang enggak cocok, itu merupakan apa? Merupakan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu, yang menjadikan Quran sebagai imamnya tidak ragu lagi bahwa dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang selamat sebagaimana dalam hadis, man qala bihi shadaq, wa man amila bihi ujir, wa man hakama bihi adal. Orang yang mau berbicara dengan Quran, ucapannya benar, yang mengerjakan beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran akan menerima ganjaran. Kemudian yang memutuskan dengan Al-Quran, maka dia akan menegakkan keadilan. Tapi sebaliknya, wa man ibtaghal huda min ghairihi adallahullah, orang yang mencari petunjuk di luar Quran, Allah akan sesatkan diri. Maka enggak heran umat Islam berkelahi ribut hanya gara-gara apa? Doa angkat tangan, gara-gara baca Yasin malam Jumat, diperdebatkan, diributkan, padahal bukan tugas mereka untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu kita harus waspada, hati-hati terhadap apa? Terhadap wahyu-wahyu syaitan.
yang menyebar di tengah-tengah masyarakat untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, hingga lupa akan tujuan mereka sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi jelas bahwasannya sikap kita di hadapan wahyu Allah tidak ada jalan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Di hadapan riwayat dan pendapat yang datang dari manusia, kita pilih yang sesuai dengan Quran, kita ikuti, yang tidak sesuai dengan Quran, kita tinggalkan. Tanpa kita melihat apa? Kelompok, golongannya atau madhabnya. Tidak ada jaminan bahwa satu madhab itu apa? Semuanya benar. Tidak ada jaminan satu madhab itu tidak akan melakukan kesalahan. Karena apa yang datang dari manusia bisa salah, bisa benar. Oleh karena itu, sebagai penutup, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selagi dia berpendapat, berijtihad, dia mengatakan, "Hadza ra'yi." Ini pendapat saya. In kana shawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan. Ini pendapat saya, kalau benar dari Allah, kalau salah kembali kepada saya dan kembali kepada syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Allah dan Rasulnya tidak bertanggung jawab. Imam Syafi'i mengatakan, hadza ra'yi, ini pendapat saya. In kana yahtamilu hadza ra'yi shawabun. Ini pendapat saya shawab, bukan hak, tapi shawab, ya. Yahtamilul khata'. Tapi bisa aja salah, bisa aja meleset. Shawab itu asumsi atau apa? Kalau asaba yusibu, ya, mengenai sasaran. Kalau akhta'a yukhti'u, meleset. Ini pendapat saya, menurut saya shawab, tepat, tapi bisa aja meleset. Wa ra'yu ghairi khata'un, pendapat orang lain di mata saya meleset, tapi bisa aja dia yang benar. Kenapa? Karena manusia ini bisa salah lihat, salah dengar, salah fikir. Betul enggak? Saya lihat tongkat di kolam renang yang buat bersihin kolam renang, bengkok, begitu diangkat, lurus. Betul enggak? Mata kita ini bisa salah, begitu pula pendengaran kita, begitu pula pertimbangan pemikiran kita ini bisa aja salah. Karena penilaian manusia kan bersumber dari informasi, kalau informasi salah? Salah. Salah juga. Jadi jangan pernah kita mengagung-agungkan pendapat manusia atau pendapat kita, tapi mari bersama-sama kita kembali kepada kitab Allah. Oleh karena itu saya ingin tidak lagi ada yang namanya Syiah atau Ahlus Sunnah. Tidak ada semuanya, karena ini sumber perpecahan. Tapi kembali kepada Islam, Rasul sebagai Rasul, suri tauladan kita, Quran sebagai imam kita, kaum muslimin saudara kita semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan bagi semesta alam dan seluruh isinya. Kemudian sama-sama kita apa? Ulama-ulamanya mengkaji hukum dari Al-Quran. Di samping dia merujuk kepada pendapat-pendapat sebelumnya, melihat mana yang paling sesuai dengan Al-Quran, yang paling tepat dengan situasi kondisi yang dihadapi umat saat ini. Itu yang kita harapkan dari para ulama kita. Jadi kalau orang bertanya, Ustaz Hussein, golongannya apa, mazhabnya apa? Saya katakan, ana muslim. Dan saya ingin dikumpulkan bersama kaum muslimin di belakang Rasul. Dan saya sama sekali tidak berpegang pada kelompok golongan manapun juga. Tapi seluruh kaum muslimin, apapun latar belakang mazhab mereka, di mata saya mereka merupakan saudara-saudara seiman. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan, kebersihan, ketulusan hati, hingga dapat saling mencinta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi ulumul Quran. Mudah-mudahan kita semakin yakin dengan wahyu Allah, yaitu Al-Quran, atas kebenarannya. Terima kasih Ustaz Hussein, terima kasih Ustaz Otong. Baik, kita akan jumpa lagi pada waktu yang lain. Saya Muhammad Krishna, kemudian Fahri, Abu Atar, kemudian juga Anis Mualim, Yusuf Subangkit, kemudian Neza, Rama dan Sandra. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.